Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Rati SPD, mahasiswa PPG Angkatan 4 Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2021. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melakukan pembelajaran untuk program UKIN. Pembelajaran hari ini akan saya lakukan secara daring oleh siswa-siswi kelas 3. Mengangkat tema 4, subtema 4, pembelajaran 4 mengenai hak dan kewajibanku sebagai warga negara. Selamat menyaksikan. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Ya. Ya, baik. Seperti biasa ya Kak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Oke. Ya, boleh dipimpin sama Kakak Ziggy ya. Kakak Ziggy dipimpin doanya dulu teman-teman ya. Doaan. Berdoa. Baik, semuanya sudah siap, sudah dipersiapkan apa yang harus dipersiapkan untuk belajar hari ini. Alat tulisnya sudah dipersiapkan. Sudah. Kemudian lembar LKPD-nya sudah dipersiapkan. Sudah, alhamdulillah. Sudah makan semua? Ada yang belum? Kakak Raihan belum. Sudah mandi belum? Sudah kayaknya ya, udah ganteng-ganteng. Sudah ganteng-ganteng, iya. Oke. Baik, nanti yang belum makan boleh makan setelah Zoom-nya selesai ya. Baik. Ya, Bu Rati mau tanya dulu, kemarin kita sudah belajar apa ya? Di tema 4, subtema 4 PB2 kemarin, minggu lalu kita sudah belajar apa? Kewajiban dan hakku. Kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Hak kita itu tidak hanya, ternyata hak dan kewajiban kita itu tidak hanya di rumah saja, tetapi ada juga di tempat-tempat lain. Contohnya di mana saja, Kakak Fabian? Kita bisa melakukan hak dan kewajiban kita di mana saja contohnya? Di rumah, Pasar, di sekolah. Kemudian? Jalan raya gitu ya? Iya, di jalan raya atau di tempat-tempat umum ya. Nah, kemarin kewajiban kita di sekolah kemarin contohnya apa kewajiban kita di sekolah? Belajar. Kemudian mentaati peraturan sekolah. Ya, sedangkan hak yang kita dapat dari sekolah dan belajar mengerjakan piket kelas itu kewajiban ya. Nah, hak yang kita dapat dari sekolah apa, Kak? Nilai yang bagus, sekolah yang bersih, nilai yang bagus, nilai yang baik. Udah bilang saya ya. Nah, kemudian ada lagi hak dan kewajiban kita di lingkungan atau bertetangga. Kemarin apa saja kewajiban kita di lingkungan? Ada rumah. Kewajiban di lingkungan apa? Bekerja bakti. Betul, menjaga kebersihan
Menjaga kelestarian dan tumbuhan kayaknya. Iya, betul, pintar. Nah, hak yang kita dapat setelah kita menjaga kebersihan lingkungan apa? Hak yang kita dapatkan? lingkungan bersih. Lingkungan yang Lingkungan yang bersih, yang nyaman, dan udara yang nyaman. Iya, betul, udaranya Kan sejuk. biasanya bau sekarang. Nah, ya, oke deh. Nah, hari ini kita juga masih akan membahas tentang hak dan kewajiban sebagai warga. Bu Rati, Ya, si Kakak Agil. Si Ya. Agil nih itunya. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Bu Rati Ya. mau share screen dulu ya, mau membuka. Sudah. Nah, coba nih materi ajar hari ini dibaca apa nih materi ajar hari ini? Kelas 3. Nah, tema 4. Tema 4 sudah 4 pelajaran. Pelajaran 4. Baik, nanti di sini kita akan belajar tema 4, subtema 4 di pembelajaran 4. Tapi sebelum itu, silahkan disimak bersama-sama dulu ya. Nah, di sini ada panduan nih. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Tadi sudah sama-sama kita lakukan ya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, baca petunjuk pembelajaran. Yang ketiga, kerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Nah, untuk tugas yang ada di LKPD, nanti bisa kalian kerjakan bersama-sama setelah menyimak penjelasan dari Bu Rati ya. Sekarang, sebelum kita belajar, supaya kita semangat dan juga menanamkan semangat nasionalisme pada kalian semua, kita nyanyi dulu bersama-sama. Tahu lagu Indonesia Raya tidak? Iya. Coba nyanyi bersama-sama ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, baik. Sekarang kita masuk ke pembelajaran hari ini. Coba dilihat ke layarnya. Nah, terlihat tidak? Iya, kelihatan kok. Terlihat gambarnya. Coba lihat gambar apa ini? Cuma air itu pun. Gambar apakah ini? Sekolah. Lingkungan gambar lingkungan apa? Sekolah. Lingkungan yang bersih. Dan asri. Nah, betul. Ini ada contoh gambar lingkungan bersih, lingkungan sehat, lingkungan yang asri. Kenapa bisa disebut lingkungan bersih, lingkungan sehat, dan lingkungan yang asri? Karena tidak sampah. Betul. Sama sekali. Iya, karena tidak ada sampah. Kemudian karena apa lagi ya? Kenapa bisa dibilang lingkungan yang bersih? Ayo, banyak apanya nih? Kenapa bisa disebut lingkungan? Nah, banyak pepohonan, ya makanya bisa disebut lingkungan yang asri karena banyak pepohonan, lingkungannya pun bersih, sehat. Nah, untuk menciptakan lingkungan yang seperti ini, apa sih yang harus kita lakukan? Saran apa yang kalian berikan agar lingkungan rumah kalian bersih seperti contoh gambar di sini? Apa yang harus kita lakukan? Kerja bakti.
bakti, membersihkan lingkungan, Nah, seharusnya membuang sampah pada rumah, tempatnya. dan melestarikan semuanya. Apa kakak Fatir bisa diulang? Membuang sampah Kerja bakti, Membuang sampah pada lingkungan tempatnya. yang sehatnya, Buang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian makan makanan bergizi, melakukan dan kerja akhirnya bakti. Kemudian apa melestarikan lagi? semua pepohonan kali gitu. Menanam Banyak pohon. menanam Menanam pohon tanaman dan supaya menanam lingkungannya terlihat sejuk dan asri seperti ini. Nah, sekarang berarti mau tanya, lingkungan rumah kalian sudah seperti yang ada di gambar ini belum? Harus saya coba lihat. Lingkungan rumah kalian sudah seperti yang ada di gambar ini Hampir belum? begitu, hampir. Bukan udah hampir. Hampir seperti ini. Kenapa bisa dikatakan hampir seperti ini, Kakak Raffi? Ada apanya di rumah Rapi Kakak semua, Raffi? rumahnya gede-gede lagi. Masih banyak tempat sampah. Nah, Rumahnya gede-gede. Ada banyak ayam peliharaan. banyak ayam berkeliaran, ya. Ini blok Ya, D, banyak ayam itunya apa? berkeliaran, ya. Rumahnya gede-gede semua. Nah, ada pepohonan tidak seperti yang di gambar ini? Ada. Di rumah kalian ada tidak pepohonan seperti yang di gambar ini? Ada. Terlalu banyak. Ada. Nah, Ini misalnya ada sono. pepohonan itu yang membuat lingkungan kita menjadi apa? Sejuk. Sejuk, menjadi asri, ya. Jadi kita harus menanami pepohonan di rumah kita supaya lingkungan di rumah kita sejuk dan asri, tidak kering. Jadi kalau panas masih ada pepohonan, ya, jadinya sejuk. Nah, untuk menciptakan lingkungan yang seperti ini, kita dapat melakukan kerja bakti, menjaga kebersihan lingkungan bersama, membuang sampah pada tempatnya, ya Kak ya. Ya. Nah, setelah menanam pohon, betul. Nah, setelah melihat gambar-gambar ini, sekarang ada gambar lagi. Coba dilihat bersama. Nah, lihat gambar apa ini? Pulau sampah, Lingkungan yang kotor menjadi sarang penyakit. Betul, lingkungan yang kotor dan kumuh. Lingkungan yang menjadi sarang penyakit. Kenapa lingkungan ini betul. Kenapa lingkungan ini disebut kumuh? Coba kalian lihat. Karena membuang Ada sampah apa? karena membuang sampah di sungai dan menyebabkan Karena buang sampah di jalan. Nah, betul. Bangunan liar. Betul. Ya, kalau sampah, berarti mau tanya Fatir, kalau sampahnya dibuang itu mengakibatkan apa? menyebabkan penyakit dan bisa sakit. Nah, kalau hujan, saat musim hujan, banjir. sampah yang ada di got mengakibatkan apa? Banjir. Betul. Nah, berarti sebetulnya banjir itu kesalahan siapa ya? Kesalahan orang. Kesalahan dari manusia atau dari airnya? Manusia. Dari manusia, ya, karena manusia membuang sampah sembarangan. Contoh, coba kalian bayangkan, nih contoh seperti gambar ini. Kalau saat terjadi musim hujan, tiba-tiba sungainya ini penuh, sedangkan di sini banyak sampah. Kira-kira airnya bisa mengalir tidak? Tidak bisa. Airnya bagaimana nih? Naik ke atas Rumah. ke atas rumah, ke atas pemukiman, sehingga mengakibatkan banjir. Nah, lingkungan yang seperti ini adalah menjadi sarang penyakit. Penyakit apa saja sih yang bisa disebabkan oleh lingkungan kotor seperti ini? Demam berdarah. Demam berdarah, betul. Gatal-gatal, diare, ya. Muntah-muntah. Betul. Muntah-muntah, buang-buang air, darah. Biasanya kalau lingkungan yang seperti ini nih, yang banyak sampah seperti ini, pasti banyak nyamuk ya. Nah, itu yang menyebabkan menyebabkan penyakit. Nah, ini juga yang membuang sampah di pinggiran seperti ini. Ini mengakibatkan lingkungan menjadi kotor dan apa? Kalau kalian, berarti mau tanya, kalau kalian lewat nih, kalian lagi naik motor, terus lewat nih di Bau tidak nyaman. Bau tidak nyaman. Ya, pasti tercium ya bau sampahnya ya. Betul, dilihat tidak enak. Betul, kotor, jorok ya. Nah, betul. Iya, nah sekarang coba di sini ada gambar sama seperti yang ada di LKPD kalian.
Sudah? Nih, di LKPD kalian ada ya gambar seperti ini ya? Ada. Coba Bu Ratih mau minta tolong sama kakak Zigi. Kakak Zigi bisa dibaca nih cerita yang berjudul apa nih ya? Jalan yang bersih. Jalan yang bersih. Kakak Zigi bisa bantu Bu Ratih baca? Bisa. Ya, silakan Kak. Jalan yang bersih. Benny dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tanpa kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Benny ingin jalannya terlihat bersih. Semua warga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Benny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Nah, itu adalah cerita tentang jalan yang bersih. Coba, baik Kakak Raihan saja. Kakak Raihan bisa tolong dibaca teksnya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak, Kak? Kelihatan? Oh ya, bisa dibaca yang di LKPD saja kalau yang di layar tidak terlihat. Jalan yang bersih. Benny dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tanpa kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajanan membuang sampah di pinggir jalan. Mereka sedang melihat kondisi jalan. Benny ingin jalannya terlihat bersih. Semua warga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Benny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Nah, baik. Terima kasih ya Kakak Zigi, Kakak Raihan sudah bantu baca. Nah, sekarang Bu Ratih mau tanya, permasalahan apa yang kalian lihat? Ada apa ya yang kalian lihat? Tukang jajanan membuang sampah sembarangan. Betul, Di Kakak sudut Agil. jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Betul. Betul, itu permasalahannya ya. Tukang jajanan membuang sampahnya sembarangan. Karena Kemudian, sampai berkemutan. nah, kemudian banyak tumpukan sampah di pinggir jalan. Nah, kira-kira apa saran kalian untuk permasalahan-permasalahan itu? Kakak Agil, tadi ada tukang jajanan membuang sampah di pinggir jalan. Menurut kalian apa sih saran kalian untuk permasalahan itu harusnya seperti apa ya? Sebaiknya tukang jalanan tidak membuang sampah di jalanan. Baik, baik. Coba Bu Ratih, coba yang lain mic-nya dimatikan dulu. Bu Ratih mau tanya ke Kakak Agil. Kakak Agil, apa sarannya? Kakak Agil, sinyalnya putus-putus ya. Apa? Ya, tadi kan Kakak Agil bilang, Mas, di permasalahan di sini tuh ada tukang jajan yang buang sampah sembarangan ya. Nah, menurut Kakak Agil, sarannya apa? Saran untuk si tukang jajanan ini sarannya apa supaya tidak seperti itu? Seharusnya tukang jajanan tidak membuang sampah sembarangan di sudut jalan. Ah, betul. Seharusnya tukang jajanan tidak membuang sampahnya sembarangan. Seharusnya dikumpulkan dulu sampahnya ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di pinggir jalan mengganggu ketertiban umum. Kemudian tadi Kakak Zigi, ada apa tadi Kakak Zigi tadi bilang ada apa Kak? Ada sampah yang berserakan di sepanjang jalan. Coba Bu Ratih mau tanya sama Kakak Zigi. Seharusnya saran penyelesaiannya seperti apa nih Kakak Zigi? Semua warga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, iya betul. Seharusnya semua warga membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan jadi bersih dan tidak banyak sampah ya. Baik, pembahasannya sampai yang sini dulu, nanti baru kita lanjut ke bawah. Sekarang coba dibuka LKPD 1-nya. Bisa dibuka LKPD 1? Sudah dibuka LKPD 1-nya? Sudah. Nah, di LKPD 1 ada tugas apa? Yang di nomor 1 pertama tugasnya apa? Suruh menulisnya apa? Aku udah buka. Rama.
Menulis apa? Masalah sama penyelesaian. Nah, masalah dan penyelesaian dari teks yang tadi sudah dibaca bersama-sama, ya, yang tadi sudah dibaca sama Kakak Zigi dan Kakak Raihan. Coba tadi permasalahannya apa saja, kemudian penyelesaiannya bagaimana. Nah, di sini berarti ada contoh. Nah, di sini ada nih ciri-ciri kalimat saran. Biasanya menggunakan kata hendaknya, sebaiknya, seharusnya, ada baiknya, dan semestinya. Di sini ada contoh permasalahan. Coba Kakak Agil dibaca permasalahan yang pertama nih apa nih Kak? Ini di layar Bu Rati. Permasalahan yang pertama apa nih Kak? Karena sebaiknya di setiap sudut kota disediakan tong sampah. Nah, ini adalah contoh permasalahan, dan yang bawah ini adalah contoh sarannya. Kemudian Kakak Raffi, ini di permasalahan yang kedua coba dibaca Kak. Kakak Raffi, kelihatan nggak di HP Bu Rati yang di layar? Kelihatan. Baca Kak. Jalan sekitar sekolah sangat becek dan banyak tumbukan tanah di sepanjang pinggir jalan. Nah, sarannya apa? Pinggiran jalan. Sebaiknya dilakukan kerja bakti agar jalanan bersih dan tidak becek. Nah, ya, itu adalah permasalahan dan saran yang harus yang kita berikan pada permasalahan ini. Nah, sekarang permasalahan apa saja beserta dengan sarannya. Silakan dituliskan dulu ya. Oke. Sudah? Bentar nih. Belum. Ya. Aduh. Seharusnya buang sampah sendirian. Bu, Ya. Bu Rati. Ya. Bu, boleh nggak 3 aja? Aku nggak tahu lagi. Iya, boleh. Boleh ditulis 3 dulu, nanti dilanjutkan kembali. Boleh ditulis 3 dulu, boleh ditulis yang tahu dulu, boleh 3 dulu. Sudah? Kakak Raffi sudah ketemu 3 ya? Kakak Raffi putus-putus nih, sinyalnya putus-putus nih Kakak Raffi gambarnya. Baik, Kakak Raffi bisa bacakan permasalahan yang pertama apa? Oh, Kakak Raffi. Kakak Raffi sinyalnya ya, lagi putus-putus nih. Baik, coba Kakak Raihan, permasalahan yang pertama apa Kak? Taman kota sangat kotor dan sampah berserakan. Saran sebaiknya di setiap sudut kota disediakan tong sampah. Nah ya, kemudian yang sudah Kakak Raihan temukan, yang sudah Kakak Raihan tulis di LKPD, permasalahan yang pertama apa? Yang di kertas LKPD sudah ketemu belum permasalahan yang ada di cerita tadi yang Kakak Raihan baca? Iya, ketemu. Iya, apa permasalahannya tadi? Menjadi kotor. Nah, tadi yang apa teks yang sudah tadi dibaca sama Kakak Raihan, ada permasalahan di situ. Permasalahannya apa tadi? Banyak apa tadi, Kak? Banyak sampah. Nah, kemudian sarannya apa? Untuk permasalahan yang seperti itu sarannya apa? Sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian Kakak Zigi sudah ketemu belum apa permasalahannya, Kak?
Sampah berserakan di jalan. Nah, kemudian sarannya apa, Kak? Warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Nah, iya betul. Kakak Fabian masih ada nggak ya, Kakak Fabian ya? Ya, dia berarti Sabtu malam Minggu. Baik, sudah. Nanti boleh dilanjutkan kembali ya. Sekarang perhatikan dulu layar yang ada di HP atau laptop kalian. Di sini Bu Rati akan memutarkan kembali video. Nah, video untuk persiapan mengerjakan LKPD yang Kerja kedua. bakti. Bentar ya. Satu lagi ada kan LKPD 2-nya, nanti akan dikerjakan setelah pembahasan ini. Perhatikan dulu sebentar. Kakak Fabian sepertinya keluar ya dari Zoom ya. Tidak ada nih Kakak Fabian. Sebentar ya. Oke. Nomor 3 apa ya? Kakak Fatir sudah ditulis tadi permasalahan dan 2. saran. Sudah dapat 2. berapa? 2, oke. 2. Yang pertama apa, Kak? Kakak Fatir tadi yang pertama apa? Membuang sampah sembarangan. Penyelesaiannya? Seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, iya betul. Itu adalah Nomor saran 2 penyelesaian. Nomor 2 tumpukan sampah diselokan. Tapi aku yang penyelesaiannya salah, kerja bakti dan membersihkan selokan. Enggak salah, itu betul Kak, tidak salah. Iya betul. Betul. Kalau kita melihat tumpukan sampah di pinggiran jalan, kita bisa melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan ya. Baik, style ya video tentang apa nih? Di atasnya sudah ada tulisannya tuh, video tentang apa tuh? Kewajiban dan hak berkaitan dengan Nah, jalan umum. hak dan kewajiban di jalan umum. Silahkan disimak dulu ya. Umum. Yang pertama, semua warga wajib menjaga dan merawat jalan umum. Kemudian yang kedua, semua warga tidak boleh membuang sampah di jalanan. Yang ketiga, wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Yang keempat, kewajiban menaati peraturan lalu lintas di jalan raya. Yang kelima, kewajiban menghormati pengguna jalan lain. Yang keenam, wajib membawa surat-surat mengemudi ketika sedang berkendara, seperti SIM dan STNK. Dan yang ketujuh, wajib menggunakan pengaman seperti helm, sabuk pengaman, jaket, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan mengetahui hak yang berkaitan dengan jalan umum. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, hak mendapatkan kenyamanan saat berjalan, misalnya jalan tidak rusak dan tidak berlubang. Kemudian yang kedua, hak menggunakan jalan yang bersih dan nyaman. Yang ketiga, berhak atas kelancaran saat berkendara di jalan umum. Yang keempat, berhak atas keselamatan saat menggunakan jalan umum. Yang kelima, berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan. Nah, sudah disimak tadi video pembelajarannya. Nah, di video tadi ada penjelasan tentang hak dan kewajiban kita di jalan umum ya. Jadi kewajiban kita apa tadi yang sudah dijelaskan? Kewajiban kita apa tadi yang sudah dijelaskan? Abang ada menghapus kewajiban dan hak berkaitan dengan jalan umum. Nah, tadi kewajiban kita apa saja di jalan umum? Kalau kita mau bepergian, kita membawa apa? Menaati peraturan lalu lintas di jalan. Betul, Kakak Zigi mentaati peraturan lalu lintas. Kemudian apa lagi? Tidak membuang sampah di jalan. Tidak membuang sampah di jalan. Kalau seandainya kalian berkendara, supaya tidak ditilang polisi, apa yang harus kalian lakukan? Helm, Memakai helm. Nah, membawa surat-surat kendaraan, memakai sabuk pengaman ya. Nah, itu adalah kewajiban. Sedangkan haknya apa? Menggunakan. Nah, di sini ada nih. Sebentar ya, Bu Rati buka. Nanti kalian tugas patuhi peraturan di tempat yang disediakan. Kemudian apa nih?
Baik, sekarang silakan kalian kerjakan LKPD 2-nya. Ya, saya belum nih. LKPD 2 di LKPD 2 itu. Sebentar Bu Rati buka LKPD Bu Rati dulu ya. Di LKPD 2 itu kalian suruh menuliskan yang sudah tadi kita bahas bersama-sama tentang apa tadi ya? Jalanan umum. Kewajiban dan hak berkaitan. Nah, kewajiban dan hak ini dipisahkan termasuk hak. Nomor 1 hak. Kewajiban. Berarti kalau nomor 6 ini Betul. membawa surat izin bila berkendara. Ya, kemudian yang nomor 2 menikmati tempat umum yang aman, berjalan di trotoar yang disediakan. Ini hak atau kewajiban dari sampah. Kewajiban atau hak. Di zebra cross. Kewajiban membawa surat izin bila berkendara. Kewajiban. Ini. Ya, ini pulan. Nomor 1, apa yang dimaksud kewajiban? Apa itu kewajiban? Sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, good, pintar. Kewajiban Lakukan. pintar. Dia yang nomor 2. Apa yang dimaksud dengan hak? Apa yang kita dapatkan. Kewajiban. Betul, good job. Hak adalah sesuatu kewajiban dikerjakan. Usah, Bu. Ini banyak. Buset dah. Ya, tidak harus selesai sekarang. Nanti bisa dilanjutkan setelah kita selesai Zoom. Ya, nanti bisa dilanjutkan setelah kita selesai Zoom. Oke, sekarang Bu Ratih mau tanya dulu. Ya, Bu Ratih mau tanya, hari ini kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, Hak dan kewajiban. hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban di mana Kakak Zigi? Di rumah, di sekolah, dan di Menyelesaikan masalah. Hari ini kita belajar hak dan kewajiban kita di jalan umum, di tempat umum. Betul Kakak Rama. Kemudian apalagi selain hak dan kewajiban? Apa tadi Kakak Raffi? Kalimat saran. Tadi Kakak Raffi apa? penyelesaian masalah. Betul, penyelesaian masalah. Kita menemukan masalah yang ada pada cerita atau pada teks. Kemudian kita memberikan saran pemecahan masalah ya. Baik, nanti yang tugasnya belum selesai bisa dilanjutkan. Nanti bisa dikumpulkan melalui Google Classroom ya. Kemudian nanti ada tugas yang akan Bu Guru berikan melalui Google Form, nanti bisa dikerjakan setelah ini ya. Ya, nanti dikerjakan. Baik, terima kasih Kakak Raffi, Kakak Fatir, Kakak Rama, Kakak Fabian, Kakak Raihan, Kakak Zigi, Kakak Agil hari ini sudah mendampingi Bu Rati. Kita belajar bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih untuk bantuannya. Semangat selalu ya. Sholat baik. Tadi kan kita membuka pelajaran dengan berdoa Kakak ya. Sekarang Kakak Zigi bisa bantu Bu Rati pimpin doa teman-temannya? Bisa. Kakak Raihan berdoa dulu ya. Ya. Baik, terima kasih ya Kakak Raffi, Kakak Fatir, Kakak Rama, Kakak Zigi, Kakak Agil, Kakak Fabian, Kakak Raihan. Terima kasih semuanya ya. Ya, Bu Rati. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan boleh live dari. Waalaikumsalam.